Dalam hidup ini, setiap manusia pasti memiliki suatu keinginan yang besar untuk dicapai. Akan tetapi, rasa ragu dan ketakutan selalu mengganggu hingga membuat diri kita lemah dan memilih untuk menyerah. Manusia seakan terpaku pada zona nyamannya dan memilih untuk memanjakan diri dengan hal yang itu-itu saja tanpa mau mengambil tantangan yang ada di luar sana. Padahal kita semua tahu bahwa segala tantangan tersebut bisa kita atasi selama ada keberanian dan niat dalam diri kita. Dan perjalanan kali ini sangat memacu mental saya untuk mengambil suatu keputusan yang sulit dalam hidup ini. Hanya ada dua kata, lanjut atau tidak. Gunung Agung menjadi opsi pendakian saya kali ini dan Rumah Agus yang menjadi base camp atau titik kumpulnya. Dulu tak ada sama sekali niat saya untuk mendaki gunung ini. Tapi entahlah, semuanya telah berubah. Sebelum memasukkan semua barang ke dalam mobil, kami semua menyantap sarapan yang telah disiapkan oleh orang tua Agus. Di sisi lain, ayah Agus tampak bersemangat ketika membantu kami mengemas carrier ke dalam mobil. Usut punya usut, ternyata Agus dan ayahnya mempunyai hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Wah, keren-keren. Kami sempat membujuk ayah Agus untuk ikut mendaki Gunung Agung hari ini. Tapi beliau menolak. Sudah sering, begitu katanya. Oh iya, ini Suarsana. Sebut saja Suar. Dia merupakan kawan saya dan Ode saat masih aktif bermain futsal dulu. Suar juga sudah terbiasa dalam hal mendaki gunung. Selesainya mengemas barang, kami lekas berkumpul melingkar untuk berdoa sebelum kami berangkat menuju kaki Gunung Agung yang terletak di dekat Pura Pengubangan, Kabupaten Karangasem. Perjalanan dimulai. Satu mobil mengantar kami menuju warung makan yang terletak di sisi jalan. Rencananya, logistik ini akan menjadi makan siang kami nanti. Oh iya, pendakian kali ini berjumlahkan 10 orang termasuk saya sendiri. Dan ini adalah kali pertama saya akan menyapa puncak Giri Tohlangkir. Perjalanan kami lanjutkan. Kali ini Meta mengambil alih untuk menyetir mobil. Meta adalah adik kandung Ode, dan pendakian ini tentu sangat spesial baginya, karena esok merupakan hari ulang tahun Meta. Mari berdoa, mudah-mudahan kita bisa merayakan ulang tahunnya di puncak sejati esok. Tepat pukul 8:30 pagi, kami tiba di Kabupaten Karangasem. Puncak Giri Tohlangkir sudah menjulang di depan sana, dan pada satu titik, akhirnya kami bertemu dengan Puput. Puput merupakan siswi SMA yang bisa dikatakan bekerja sampingan, memberikan informasi mengenai guide-guide Gunung Agung melalui beberapa akun sosial medianya. Setelahnya, kami diantar menuju Pura Pengubangan untuk bersembahyang dan bertemu dengan guide yang akan menemani pendakian saya dan kawan-kawan hari ini. Selang beberapa menit, akhirnya kami tiba di Pura Pengubangan. Tak ingin membuang waktu, kami segera menyiapkan seluruh barang serta sarana persembahyangan, sembari menunggu guide yang akan mengantar kami. Udara yang sejuk dan nuansa yang eksotis bersatu padu di sekeliling Pura Pengubangan. Jujur, suasana seperti ini sangat membuat hati dan pikiran kami begitu tenang.
Setelah selesai melakukan persembahyangan, kami semua lantas menyiapkan seluruh alat pendakian yang akan kami gunakan nanti, lalu mendengar arahan dari guide kami yaitu Beli Gede sebelum memulai pendakian ini. Masih dulu sebentar. Ini untuk teman-teman yang mau mendaki besok, siapapun nanti yang besok jangan memaksakan diri nanti, soalnya sepengetahuan saya kalau orang-orang yang mendaki di turunnya itu harus memerlukan speed yang sangat bagus. Nanti besok siapapun yang tidak merasa sudah tidak kuat untuk naik ke puncak, biar nanti stay di base camp aja nanti. Biar untuk memulihkan tenaga untuk di depan itu ya, cuma itu aja. Cek barang sudah, sembahyang sudah, mendengar arahan sudah. Mari kita mulai perjalanan. Gunung Agung, woi! Oh iya, Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Pulau Bali yang terletak di Kabupaten Karangasem. Hingga saat ini, Gunung Agung masih menjadi salah satu gunung aktif di Pulau Dewata. Orang-orang bilang, jalur pendakian Gunung Agung sangat beragam, mulai dari pepohonan, tanah kering, hingga bebatuan dan kerikil-kerikil mungil. Sejauh perjalanan kami menuju pos 1 Gunung Agung, tanaman-tanaman hijau masih sangat luas membentang dan menemani langkah kami. Panasnya sinar mentari tak begitu menyengat tubuh ini, namun beban yang ada pada carrier cukup menguras tenaga kami. Maklum, baru pertama kali mendaki dengan beban seperti ini. Tak jarang, kami menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak sembari memulihkan tenaga. Setelah sedikit bercengkerama, perjalanan kami lanjutkan. Kaki terus melangkah menapaki deretan tanah yang kering dan lambaian dedaunan hijau. Hingga pada akhirnya, selang beberapa menit, pos 1 Gunung Agung sudah terlihat dari pantauan kami. Beli Gede menyarankan kami untuk beristirahat dulu di sini dan menyantap hidangan ringan yang kami bawa. Mata saya seakan terpikat pada indahnya panorama di sini. Luar biasa ciptaan Tuhan. Sekitar pukul 12 kurang, kami melanjutkan pendakian, kali ini menuju pos 2. Konon katanya, perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 inilah yang akan sangat membosankan karena treknya yang sangat panjang. Tapi kami tidak mau menanggapi hal tersebut. Nanti yang ada malah jadi sugesti negatif. Tepat pukul 12 siang, kami memilih untuk beristirahat sejenak dan menyantap logistik yang kami beli tadi untuk mengisi perut yang sudah keroncongan. Memang paling nikmat makan sambil ditemani panorama yang indah dan udara yang sejuk. Setelah mengisi perut, kini saatnya kami akan menghadapi trek yang sangat panjang. Sebenarnya diri ini sudah siap, tapi beda dengan mental. Mental manusia biasanya akan terombang-ambing saat sudah menemui suatu kegagalan dan enggan untuk mencoba lagi hingga dirinya berhasil. Hadeh, kini amat pendakian. Oh iya, berbicara tentang tumbuhan, vegetasi di sini sangatlah beragam. Dan dari yang saya tangkap, vegetasi dari pos 1 menuju pos 2
kian naik, kian rimbun. Pepohonan ini yang sangat membantu kami selama perjalanan tadi. Bagaimana tidak? Warna hijau yang pekat begitu segar untuk dipandang oleh mata kami, dan semuanya seakan mampu mengembalikan energi yang kian terkuras. Kaki terus melangkah dan melangkah. Sesekali medan yang tinggi dan curam tampak mengganggu dalam pendakian kami. Kumpulan pohon cemara yang menjulang tinggi sudah mulai menampakkan dirinya. Lumayan, ini cukup menghibur perjalanan yang jauh dan melelahkan ini. Sudah sekitar 2 jam lebih kami berjalan. Saya cukup heran dan seakan bertanya-tanya pada diri sendiri, sejauh apa perjalanan ini? Jujur, mental saya benar-benar diuji dalam pendakian ini. Bahkan saya sempat bertanya langsung pada Bligede dan Ode perihal sisa jarak menuju pos 2. Mereka bilang ini sudah dekat. Sudahlah, benar atau tidak, jalani saja. Perlahan tarian kabut mulai mendatangi langkah kami, seiring dengan nasib sial yang menimpa salah satu rekan saya, yaitu si Ayu. Ada sedikit kendala pada tas yang dibawanya. Di sela-sela waktu kami beristirahat, Bligede menunjukkan buah raspberry yang katanya boleh langsung dimakan. Tentu saya penasaran. Dan wow, walaupun kandungan airnya tidak begitu banyak, tapi rasa manis dan kesegarannya masih tetap terjaga. Begitulah alam, selalu menyediakan apa yang manusia butuhkan. Tapi di sisi lain, manusia justru merusak dan menyalahgunakan semua hasil alam tersebut. Setelah mencicipi manisnya buah raspberry, kami segera melanjutkan pendakian ini. Dan tak terasa, ternyata jarum jam sudah menunjuk pada pukul 4:30 sore. Dapat dipastikan, perjalanan yang kami tempuh dari pos 1 menuju pos 2 kurang lebih selama 5 jam. Lama banget ya. Bebatuan dari puncak sudah terlihat dari posisi kami. Itu artinya, pos 3 atau tempat kami akan mendirikan tenda sudah dekat. Saya tidak pernah berpikir dan menyangka akan sampai pada titik ini dalam hidup saya. Dan seandainya esok saya bisa sampai hingga puncak sejati, maka ini akan menjadi cerita dan pengalaman yang paling menarik dalam sejarah hidup saya. Kami memutuskan untuk tidak berlama-lama berdiam diri di pos 2 dan segera beranjak menuju pos 3. Kabut yang begitu tebal lagi-lagi datang dan menutup pandangan kami. Langit kian gelap. Kami mempercepat langkah karena khawatir hujan akan turun. Sejauh perjalanan kami menuju pos 3, tumbuhan yang tadinya tinggi kini berubah menjadi mini. Trek kerikil dan bebatuan besar pun kini mendominasi. Hari ini kabut tanpa ampun mengganggu pandangan kami dengan durasi yang cukup lama. Tenaga kian berkuras seiring dengan medan bebatuan yang begitu curam. Rasa lelah perlahan mulai muncul dari benak kami. Tapi inilah perjalanan. Tanpa sebuah tantangan, perjalanan mungkin hanya cerita hampa. Sesekali kami saling menyemangati satu sama lain. Detik demi detik berlalu. Jarum jam terus berputar. Rencana kami melihat sunset rasanya pupus sudah, dikarenakan kabut tebal yang sangat setia menemani langkah kami dari tadi. Hadeh, ada-ada saja. Indahnya panorama dan nuansa yang begitu eksotis ternyata sudah membuat kami mengabaikan trek yang sulit dan curam. Dan tanpa kami sadari, ternyata pos 3 Gunung Agung sudah menyambut kami di atas sana. Dalam hati saya hanya ada rasa syukur yang bisa dipanjatkan, dan rencananya tidurlah yang akan saya utamakan. Maklum, ngantuk sobat. Dari kejauhan, Bligede sudah terlihat mengumpulkan beberapa ranting-ranting kayu yang akan digunakan untuk membuat api unggun saat malam nanti tiba.
Pos 3 Gunung Agung memang tidak begitu luas. Bahkan tempatnya sudah hampir penuh ketika saya dan tim pendakian mendirikan 2 tenda sekaligus di sana. Sesekali saya memandangi beberapa batu besar yang menjulang dan berjejer dengan gagahnya. Entah kenapa, ada rasa kagum tersendiri dalam diri saya. Bias Kemuning Mentari seakan malu-malu menampakkan dirinya. Tapi tidak apa, itu pun sudah cukup bagi kami. Berhubung hari yang kian gelap, kami sesegera mungkin mendirikan tenda untuk kami beristirahat nanti malam sebelum kami summit dini hari esok. Ulang tahun ke berapa, Mbak? 17 enggak salah 16. 16. Ya dong. Wih, perayaan di gunung. Cahaya bulan perlahan mulai mengganti sinar mentari. Cuaca malam hari kian bertambah dingin hingga membuat kami harus menggunakan jaket tebal yang kami bawa untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Tidak baik jika dipaksakan. Nanti yang ada malah hipotermia. Setelahnya, saya dan tim pendakian mulai membagi tugas untuk menyiapkan makan malam. Yang lainnya bertugas memasak, dan saya bertugas ya gini-gini aja. Maklum, tim dokumentasi. Di sisi lain, Blegede sudah menyiapkan api unggun untuk kami menghangatkan tubuh sambil menunggu seluruh masakan hingga matang dan siap untuk disantap. Apa udah taruh di sini ya tadi ya? Apa? Sendok itu. Ya sendok itu. Semua makanan sudah siap, dan kami segera menyantap makanan tersebut agar bisa tidur lebih cepat. Namun, cuaca buruk dan gemuruh petir tiba-tiba datang bersamaan dengan kami yang sudah selesai menyantap makanan. Kami sontak terkejut dan hanya bisa berharap-harap cemas. Ini benar-benar di luar dugaan kami. Kami semua memutuskan untuk tidur dan menunggu bagaimana kondisi cuaca esok. Tepat pukul 3:30 pagi, kami semua terbangun. Angin masih sangat kencang, namun Blegede ada keyakinan bahwa kita bisa summit hari ini. Tapi sayangnya, 2 kawan saya yaitu Tin dan Eli memutuskan untuk tidak ikut ke puncak. Kami sudah membujuk, namun mereka tetap menolak. Ya sudahlah, tidak baik juga jika dipaksakan. Perlahan kami mulai melangkah pasti meninggalkan Tin dan Eli yang memilih untuk tidak ke puncak hari ini. Angin masih bertiup dengan kencang, dan tubuh kami belum terlalu panas. Sekedar informasi, jalur puncak Gunung Agung benar-benar didominasi dengan kerikil dan bebatuan-bebatuan besar. Pukul 4 pagi, ya sudah menuju puncak Gunung Agung. Cuaca cerah dan sampai di rumah dengan selamat. Mantap. Mantap. Gimana mas? Mas gimana mas? Capek mas? Enak kali ini. Mau? Kirain mau. Mantap. Perjalanan lagi kurang lebih 2 jam 2 jam. menuju puncak Jati Ya. dan Sembara. Cuaca kali ini Cerah. dan mendukung. Ya. Sembara. Sampai kembali ke rumah masing-masing Ya, dengan selamat. Selamat. Itu yang terpenting. Untuk sampai tujuan, tidak sampai puncak itu bukanlah tujuan. Siap. Kaki terus melangkah seiring dengan pendaki lain yang juga berjalan menuju puncak Giri Tolangkir. Selang beberapa menit, mentari perlahan mulai merangkak naik dari ujung timur. Berhubung tubuh yang kian lelah,
Sesekali kami memilih untuk beristirahat sejenak sembari memulihkan sisa tenaga yang ada. Baik teman-teman, saya Odi melaporkan dari Puncak Gunung Agung. Kita lagi summit ngecek Puncak Sejati dan kita masih perjalanan dalam menuju pos 1 menuju Puncak 1. Dan kira-kira kurang lebih 1 jam lah sampai Puncak Sejati. Kurang lebih 1 jam. Dan cuaca diperkirakan masih ada ya itulah. Sekarang kita bersama dengan cuaca dan puncak Sejati. Kalau tidak bisa dapat Puncak Sejati, ya kita bawa. Saya melaporkan dari Sari. Perjalanan kami lanjutkan. Meskipun sinar mentari sudah sedikit terlihat, tapi hari masih cukup gelap kala itu. Saya khawatir jika cuaca seperti kemarin malam akan datang lagi. Kekhawatiran saya bukan hanya pada kawan-kawan yang sedang summit hari ini, melainkan juga pada 2 kawan saya yang sedang menunggu di tenda. Tapi saya mencoba meyakinkan diri dan membuang semua sugesti negatif tersebut serta fokus untuk summit hari ini. Semangat terus menggebu, kaki terus melangkah dan melangkah. Langit perlahan makin cerah hingga membuat saya hampir tidak percaya dengan panorama di sekeliling saya. Inikah atap tertinggi Bali? Dengan segala keindahan panorama yang ada dan ramahnya pendaki lain, rasa lelah tidak lagi menjadi halangan untuk saat ini. Puncak Sejati sudah berdiri dengan gagahnya di depan sana, seiring dengan sinar mentari yang menyinari dengan sempurna. Jujur, saya merasa begitu kecil di antara megahnya keagungan alam ini. Lantas, bagaimana bisa kita menyebut bahwa diri kita sang penakluk alam? Sedangkan, saat ini saja masih bisa dikatakan awam, dan hanya bisa menitip sebuah salam sebelum datangnya Rona Temaram. Jadi ini bahaya nih. Kanan jurang, kiri jurang. Harus fokus jalan cuma segini. Sedikit berpasir dan kerikil. Gila, tapi keren. Panggilan dari puncak sudah semakin dekat. Ayo kawan, sedikit lagi. Dan akhirnya, tiba sudah waktu yang kami tunggu-tunggu. Tepat pukul 6:30 pagi, Puncak Sejati Giri Tolangkir berhasil kami sambangi. Lautan awan, kencangnya angin, dan senyuman rasa syukur daripada pendaki seakan menghiasi puncak hari ini. Hanya rasa syukur dan kagum yang terus menggema dalam diri. Yang bisa kami lakukan hanyalah kompak berselebrasi dan patut menjaga alam ini agar tetap lestari. Oh iya, selepas selebrasi, kami hampir saja lupa bahwa ini adalah hari ulang tahun Meta. Wah, kurang keren apa lagi nih, ngerayain ulang tahun di atap tertinggi Bali. Ya sudah, mari kita rayakan. Lagi sekali. Sulit bila menjelaskan bagaimana mencekamnya suasana malam hari kala itu. Gemuruh petir dan angin kencang seakan memacu mental kami. Rasa ragu terus bermunculan dari dalam diri, dan doa demi doa terus terucap dari bibir ini. Di sini saya dapat belajar dan memahami bahwa mendaki bukanlah ajang untuk menaklukkan alam semesta ini, melainkan untuk mengalahkan keraguan dan ketakutan pada diri kita sendiri. Gunung Agung, 21-22 November 2020.